kepemimpinannya. Pemimpinlah yang pertama kali harus mematuhi hukum tersebut. Dan apabila kita pada siang hari ini berdoa bersama, kita percaya akan penyelenggaraan yang maha tinggi di dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus sadar, jangan-jangan dengan doa-doa kita jatuh di dalam upacara demi upacara, sementara penderitaan rakyat juga tetap seperti bagaimana adanya. Atau janji. Kalau kita berdoa untuk mengusahakan memulihkan persaudaraan sejati sebagai bangsa, itu juga janji kita bersama untuk mengusahakan itu dapat tercapai. Dan janji ini terutama dan pertama harus ditepati oleh para pimpinan bangsa ini. Inilah janji pimpinan bangsa, siapapun ia, dari manapun datangnya, apapun partai dan kepentingan pada awalnya, tetapi sebagai pimpinan haruslah menjaga dengan sungguh-sungguh salus populi lex. Sang Buddha menyatakan segala keadaan kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Ia dijadikan oleh pikiran kita, ditentukan oleh pikiran kita. Pikiran diibaratkan sebagai penguasa. Kalau kita berkata berbuat dengan pikiran yang jahat, pikiran yang penuh dengan kebencian, keserakahan dan kebodohan, maka penderitaan akan selalu mengikuti kita. Bagaikan roda pedati selalu mengikuti kaki lembu yang menariknya. Tetapi kalau kita berkata dan berbuat dengan pikiran yang positif, pikiran yang penuh dengan cinta kasih, pikiran yang penuh dengan belas kasihan, pikiran yang bijaksana, maka kebahagiaan akan para wakil-wakil rakyat yang besok akan disidang. Semoga dengan pikiran yang positif ini segalanya dapat berjalan dengan baik dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sama-sama, aku terima kasih. Bapak Presiden yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, dalam situasi sekarang ini, perlu kita memperhatikan beberapa masalah yang penting. Pertama, masalah persatuan dan kesatuan harus kita jalankan. Kedua, masalah ekonomi umat harus kita perhatikan. Yang ketiga, masalah pemasaran sosial makmur harus kita tingkatkan. Dan masalah kemiskinan umat harus kita selesaikan.
اللهم إنا نعوذ بك وعن الرحمن بالأفواحين من شر نفسهم ومن شر غيرهم ومن شر كل داء آمين بنا ربنا على اللهم إنا نستغفرك بهذا المشهد العظيم نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا الله يا ملك kami hamba-hambamu terjun di medan yang luas seperti ini di tengah lautan manusia kami bersama-sama berdoa kehadiranmu dengan penuh rasa takut akan kita. اللهم اجعل هذا المسعى مشهدا عظيما مباركا مقبولا ومؤمرا بالاجابه والرضا. Jadikanlah pertemuan dan perkumpulan Allahumma ya alima kulli sirrin wa tawfiq ya kashifa kulli nuril wa batiyah. Oh Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui segala rahasia sehingga sesuatu yang sangat tersembunyi. Oh Tuhan, yang maha mampu menghilangkan semua jenis malapetaka dan bala bencana. Ya Allah Mustalisin, Mantaha Rukbatil Abidin, Wajibin Wajiba Salim Abidin. Oh Tuhan, hanya padamu kami memohon pertolongan sangat segera. Dan Kau ya Allah, penghabisan batas, tempat menggantungkan segala bentuk pengharapan dan permohonan. Hanya Engkau ya Allah, Maha mengabulkan seluruh permintaan hamba-hamba. Ya Musaqqil Hadid, wa Munayyinal Hadid, wa ya Manjidal Waqid, Allahumma sabbit qana wa sahhil umurana wastadil da'watana. Ya Allah, yang memudahkan setiap yang susah. Ya Allah, yang melunakkan semua yang keras. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk melaksanakan program dan cita-cita reformasi kami. Berikan kami kemudahan di semua masalah kami. Oh Tuhan, kabulkan semua permohonan dan doa kami. Ya Hadirat kulli bashar, ya Sami'a kulli khabar, ya Dafi'a kulli syur. Oh Tuhan, yang memberi petunjuk kepada setiap lapisan umat. Ya Allah, yang maha mendengar semua jenis derita. Ya Allah, yang maha suci dan menolak semua kejahatan dan kebohongan. Ya Allah, berikanlah semua lapisan hari-hari ini dengan membuka lapisan-lapisan hati pemimpin-pemimpin agama dan tumbuhkanlah hidayah-Mu ke dalam jiwa mereka agar benar-benar seluruh pemimpin agama memahamkan kepada semua penganut dan penurut masing-masing saling menghormati, rukun, damai, kasih sayang antara sesama umat dan dalam bergaul dan bermasyarakat demi mencapai reformasi seluruhnya dan pembangunan nasional. Allahumma ya syaitan wa ya rahim
Rahim. Yang Maha Pengasih yang tak pernah. Ya Allah, ya Ilah, Engkau yang tak pernah menghindarkan diri dari setiap hamba. Oh, ya Allah, Engkau buatkan segala rahmat kasih sayang kepada setiap umat. Ya Allah, yang Maha memberi ampunan kepada seluruh ahli tauhid. Perintahkanlah seluruh malaikatmu agar mengembangkan semua sayapnya untuk memberi perlindungan yang sempurna dan berkekalan kepada rakyat dan negara kami. Ya Allah, lindungilah pemimpin bangsa kami, Kiai Haji Abdul Rahman Fahri, beserta pemimpin bangsa ini, beserta pemimpin rakyat MPR Republik Indonesia yang akan bersidang tanggal 7 sampai 18 tahun 2020. Ya Allah, Engkau yang mengetahui di balik mereka, dan Engkau yang mengabulkan segala minta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana la Rabbil alamin. Kusur nggak ada? Kusur nggak? Siapa tahu ada yang jual, apa yang mau beli kan? Iya. Iya. Berdoa adalah kita semua mengetahui bahwa sidang melakukan itu adalah merupakan sidang yang telah kita sepakati untuk kita laksanakan setiap tahun. Terutama untuk sidang melakukan besok, kita juga akan membicarakan masalah-masalah yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan kehidupan negara kita. Terutama kita akan membicarakan persoalan kedua tentang undang-undang dasar 45. Untuk alhamdulillah kita telah berhasil melakukan perubahan yang pertama pada bulan Oktober tahun 1999 yang lalu, mana dengan perubahan itu tidak lain dalam rangka untuk dapat menjamin agar kita bangsa Indonesia dapat terus bersatu dan untuk menjamin agar kita dapat mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Oh, ternyata Akbar dulu ya? dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, masyarakat kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan kita sebagai bangsa Indonesia, dan untuk itulah kita melaksanakan sidang tahunan yang akan datang, dan yakinlah bahwa sidang tahunan itu insya Allah akan berjalan dengan lancar. Kalaupun ada penilaian yang akan disampaikan kepada kinerja daripada kabinet di bawah pimpinan Gusdur, tidak lain semuanya itu adalah dengan yang baik untuk saling mengingatkan supaya kita semua
Tapi kalau yang asli dia nggak kuning. Kalau asli putih, dia nggak kena keringat nggak ini untuk. Kalau ini kan belahan. Nah, itu ternate menurut saya. Kenapa? Sampai biji padi ini. Dia lihat, oh ini gue bilang kita beli Surabaya waktu kemarin. Enggak beliin gua. Hmm? Nah, Lu nggak pernah ingat gua deh kan perasaan. gua nggak ingat. Orang sampai sana udah lupa segalanya. Ingatnya Doli mulu. Ingatnya Doli melulu. Bangsat. Hancur deh. Aduh. Tapi sukses. Gimana kampung Ali gimana? Udah aman? Nggak tahu sampai sekarang gua, tapi kayaknya agak tenang-tenang sih. Saudara-saudara gimana? Dari sini? Yang enggak, saudara perempuan masih di sana. Saudara perempuan yang kawin di sana kan tetap di sana. Oh, udah dari sana, tapi nggak apa-apa, selamat. Nah, udah ngisi tempat. Cuma rumahnya yang kebakar rumah dosennya, rumah dosen karena suaminya kan bekas dosen. Di mana di Empati ya, Empati ya. Si Ana ini nggak lama lagi kan. Makanya kita harus ini di mati-matian supaya perjalanan konstitusi jalan. Setelah itu dan pemilu ya gitu. Amin Rais nggak datang ya? Kalau ada Amin Rais dia udah ada Amin Rais dulu. Iya. Apa? Program banget. Apanya? Saya tidak akan bicara panjang. Enggak, apa? Si Manuku tuh kalau kalau dia dijatuhkan kan itu pengganti Gusdur nanti kemungkinan dia akan dijatuhkan lagi Pada sebuah seminar saya di dan hubungan kudeta itu begitu di mana-mana selalu terjadi begitu yang makanya yang bagus adalah biarkan dia kontrol digebukin kalau salah digebukin gitu aja tapi jangan sampai lahir dari Maros bagus juga itu gimana kenapa Akibatnya seorang komunis samping saya yang bekas presiden Bulgaria nanya kepada saya sampai berapa lama prosedur ini berjalan. Dia nggak tahu ini acara agama di dalam prosedur. Itulah karena itu sudah banyak yang kita dengar ada yang baik kita ikuti dan terutama semangat satu kita tampaknya tergantung imam kalau punya panitia apa yang ada di dalam dada bapak-bapak ibu dan saudara halo oleh ya apa tanya nanti oleh DPR. Jadi karenanya apa tuh saya juga hati saya mendengar semua adapun masalah politik dan lain-lain memang manusia politik dan kita manusia dalam tempat yang lupa dan tempat yang salah. Jadi karena itu saya berharap kita dapat pertahankan keutuhan bangsa kita, negara kita dan dapat kembali kita bekerja sebaik-baik
pimpinan lembaga keagamaan mendampingi Bapak Presiden di atas panggung. Dan selanjutnya anak-anak lainnya yang akan memberikan rangkaian bunga kepada Ibu Mulia Abdul Rahman oleh Barometer Putri Rahayu akan diserahkan kepada Ibu Negara, Ibu Sinta Nuria Rahman. Kemudian adik kita Radiela akan menyerahkan buke kepada Bapak Insinyur Akbar Tanjung. Dilanjutkan Adrianus Wisnu akan menyerahkan kepada Bapak Menteri Agama. Dan yang terakhir adalah Alif Hidayatullah akan menyerahkan buke kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hadirin terima kasih. Inilah penyerahan bunga persaudaraan sejati dipersembahkan oleh anak-anak bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang penuh rasa persaudaraan. Hadirin Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Bapak Presiden serta 7 pimpinan 7 lembaga keagamaan akan kembali ke tempat. Diiringi sebuah lagu doa anak hidup oleh Wisnu dan Mika. Orang luar dari apa? Spider Molik. Iya. Ini sekarang kan udah sistem keluarga lagi. Nggak umum kan? Jadi